wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pratiwi. Di sini saya akan membahas materi pertemuan kelima. Selamat menonton dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang elemen-elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu standar kompetensi SKL. Standar kompetensi kelulusan dalam kurikulum 2013 diatur melalui nomor 20 tahun 2016. SKL K13 memiliki karakteristik sebagai berikut. Mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu dimensi sikap, yang kedua yaitu dimensi keterampilan, yang ketiga yaitu kompetensi. SKL diturunkan menjadi kompetensi inti atau KI, dan selanjutnya dijabarkan menjadi kompetensi dasar atau KD. Struktur ini bersifat dan berlaku secara nasional. Pembagian kompetensi ini, yang pertama yaitu kompetensi sikap spiritual, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi pengetahuan, dan terakhir kompetensi keterampilan. 2. Standar isi. Standar isi kurikulum 2013 diatur dalam nomor 21 tahun 2016 dengan karakteristik struktur terpencil, muatan materi padat, pendekatan saintifik atau 5M. Yang ketiga yaitu standar penilaian. Standar penilaian kurikulum 2013 diatur dalam nomor 23 tahun 2016 dengan karakteristik penilaian authentik, teknik penilaian beragaman, penilaian sikap, penilaian acuan, sonasi. Sistem sonasi adalah kebijakan yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk perataan akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu sistem sonasi, didasarkan pada pembagian wilayah atau zona. Yang ketiga yaitu calon siswa dan jarak rumahnya dekat dengan sekolah Sedangkan domisili, kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai domisili kurikulum 2013. Yang pertama yaitu daftar pemikiran perubahan pendidikan kebutuhan global, pengembangan karakter. Yang kedua, komponen kurikulum 2013, kompetensi inti atau KI. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD. Terakhir, materi pembelajaran dan penilaian. Elemen-elemen kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum Merdeka mengalami transformasi signifikan. Yang pertama yaitu SKL diartikulasikan melalui profil pembelajaran Pancasila yang mencakup 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua yaitu perbedaan dengan K13 yang berbasis kelas. Kurikulum menggunakan perkembangan sistem Merdeka fase TK, kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6, kelas 7 sampai kelas 9, dan kelas 10. Sonasi dalam kurikulum Merdeka. Sistem sonasi digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan bentuk lainnya yang sederajat. Pemberlakuan sistem ini baru efektif digunakan pada tahun 2018.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah di Indonesia yang melalui penerapan sistem zonasi sebagai mekanisme penetapan siswa dalam proses PPDB. Sistem zonasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipahami oleh masyarakat dan para orang tua siswa. Sekolah negeri harus menyediakan layanan pendidikan terbaik untuk masyarakat. Tetapi, dalam layanan pendidikan masih kerap terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah siswa dengan nilai UN rendah sulit mendapatkan layanan pendidikan bermutu dari pemerintah dibanding siswa dengan nilai UN yang tinggi. Oleh karena itu, sistem ini perlu dihapuskan untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Domisili dalam kurikulum merdeka. Pengaruh domisili terhadap pendidikan, faktor geografis dan sosial ekonomi mempengaruhi akses sekolah. Hubungan antara zonasi dan domisili tetap dihitungkan. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.